Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membagikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Xpander Cross yang tipe premium package warna putih kepada konsumen kami, Bapak Asep dari wilayah Madiun, Jawa Timur. Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Hari ini kami akan melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Xpander Cross tipe premium package warna putih ini kepada konsumen kami, Bapak Asep dari wilayah Madiun, Jawa Timur. Seperti biasa, sebelum melakukan pengiriman, kami terlebih dahulu melakukan pengecekan unit. Untuk proses pembelian dari Pak Asep ini terbilang cukup cepat. Beliau baru melakukan pemesanan sekitar pertengahan Juli kemarin. Alhamdulillah kurang dari seminggu prosesnya sudah selesai dan mobil Xpander Cross Premium ini sudah siap dikirim tanpa perlu menunggu inden lama. Salah satu faktor yang menyebabkan kenapa Pak Asep ini indennya tidak terlalu lama karena unit yang beliau pilih ini kebetulan sudah ready. Bisa dibilang Pak Asep ini termasuk konsumen yang sangat beruntung. Sebenarnya unit ini sebelumnya sudah di SPK atau diinden oleh konsumen teman kami. Tapi kebetulan saat unitnya datang, ternyata konsumen tersebut sedang mengalami kendala keuangan sehingga belum siap bayar. Jadi status unitnya pun kembali free. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Pak Asep sehingga beliau langsung bisa mendapatkan unit tanpa harus inden lama. Kembali ke pengecekan. Di sini bisa kita lihat untuk bagian interior semuanya dalam kondisi bersih, untuk lokasi toolkit dan juga dongkrak semuanya dalam kondisi lengkap. Serta untuk interior baris ketiga semuanya dalam kondisi bersih, joknya juga dalam kondisi plastikan semua. Untuk eksterior bagian belakang semuanya juga dalam kondisi bagus. Nah, kita lanjutkan pengecekan ke bagian ban serep. Untuk Xpander Cross ini ban serepnya menggunakan jenis full size, artinya untuk velg yang digunakan juga velg racing. Untuk bagian atap semuanya dalam kondisi bagus. Untuk berkas administrasi juga semuanya sudah lengkap. Kami letakkan berkas administrasinya di jok penumpang depan. Nah, di sini berkas delivery order, surat jalan semuanya sudah lengkap. Termasuk ini untuk buku petunjuk head unit, kemudian kota P3K, serta buku manual service. Apar juga sudah lengkap, ada karpet. Di sini untuk laci semuanya dalam kondisi bersih. Insya Allah mobil ini sudah siap diserah terimakan kepada Pak Asep. Rencananya kami akan meluncur dari dealer kami di Kartosuro sekitar jam 1 siang. Tapi sebelum pengiriman seperti biasa, di sini kami lakukan proses gesek nomor rangka dan nomor mesin untuk pendaftaran STNK dan sebagainya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari para konsumen yang menanyakan kalau untuk KTP dari Jawa Timur, kira-kira bagaimana dengan masalah STNK-nya? Nah, di sini untuk masalah STNK dan juga plat nomor tidak perlu khawatir. Meskipun membeli di dealer kami di Kartosuro, tetapi untuk plat nomornya nanti tetap mengikuti di Jawa Timur. Karena ada kekhawatiran kalau nanti membelinya di dealer Kartosuro, nanti untuk plat nomornya harus AD. Nah, di sini berhubung Pak Asep KTP-nya dari Madiun, maka untuk plat nomornya tetap AE. Sekitar jam 1 siang, setelah semuanya lengkap, kami pun segera meluncur ke rumah beliau yang ada di wilayah Madiun. Untuk estimasi perjalanannya sekitar 3 jam. Rencananya kami akan melalui jalur tol. Sebenarnya jika perjalanan normal, kalau full tol dari Kartosuro ke Madiun, estimasi perjalanannya sekitar 2 jam. Tetapi berhubung saat ini sedang ada banyak penyekatan, sehingga untuk estimasi perjalanannya pun agak kami panjangkan. Alhamdulillah lokasi dealer kami sendiri cukup dekat dengan pintu tol Colomadu, sehingga untuk melakukan pengiriman prosesnya cukup mudah. Untuk jalur yang kami lalui seperti biasa, dari gerbang tol Colomadu ini nantinya akan dilanjutkan menuju ke wilayah Solo Kota, kemudian lanjut lagi ke wilayah Karanganyar, kemudian melewati daerah Sragen dan juga daerah Ngawi. Jika jalurnya belum ditutup, maka kami akan melanjutkan ke jalur Madiun, tapi nanti akan melihat kondisi di lapangan, karena selama perjalanan ini ternyata beberapa pintu tol di Jawa Tengah juga ada beberapa yang ditutup, seperti misalnya pintu tol Bandara dan juga pintu tol Sragen Timur. Menurut informasi yang kami dapatkan dari beliau, Pak Asep ini ternyata alhamdulillah sudah sering menonton channel YouTube kami, sehingga beliau mengikuti update mengenai stok yang ready. Bagi Anda yang saat ini juga berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander dan sedang mencari unit yang ready, silahkan bisa dipantau di channel ini, karena dalam beberapa hari biasanya kami akan melakukan update mengenai unit yang ready stock. Tapi unit yang ready stock itu pun biasanya jumlahnya sangat terbatas, sehingga istilahnya statusnya cepat-cepatan. Seperti kasus ini, baru beberapa hari kami menginformasikan bahwa Xpander Cross Premium warna putih dan warna hitam ready.
hanya dalam hitungan 3 hari semua unit tersebut langsung laku dipesan konsumen. Nanti kedepannya kalau ada unit yang ready lagi langsung akan kami informasikan di channel Mitsubishi. Kembali ke perjalanan, berhubung kondisi jalanannya cukup lengang, di sini tanpa terasa kecepatan kami sudah mencapai di angka 140 km per jam. Bahkan mobil Expander di depan sudah langsung menghilang sampai harus kami kejar di angka 160 km. Untuk masalah top speed, mobil Mitsubishi Expander Cross memiliki top speed yang sangat baik. Untuk kecepatan maksimalnya bisa mencapai di angka 180 km per jam. Jadi bagi Anda yang terbiasa melewati jalur tol dan terbiasa menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi tidak perlu khawatir. Kami sendiri pernah mencoba menggunakan mobil Expander Cross dengan kecepatan sampai 180 dan untuk masalah kestabilannya tetap nyaman. Tanpa terasa setelah melakukan perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya sekitar pukul 2:30 kami sampai juga di pintu keluar tol Ngawi. Sesuai prediksi awal, di pintu tol Ngawi ini terdapat penyekatan, tapi dari kantor sudah disediakan surat tugas serta kami sendiri sudah divaksin, sehingga insya Allah untuk penyekatan ini semuanya berjalan dengan lancar. Di penyekatan pintu tol ini biasanya yang pertama ditanyakan adalah masalah tujuan. Kalau tujuannya sudah jelas, berikutnya akan ditanyakan mengenai surat swab atau kartu vaksin. Dari pengalaman kami kemarin, kalau tujuannya tidak jelas atau tidak membawa kartu vaksin, maka biasanya akan disuruh putar balik. Karena berkasnya lengkap, di sini kami pun langsung diizinkan untuk melaju. Bahkan petugas kepolisiannya sampai hafal, karena baru kemarin kami kirim ke Bojonegoro, hari ini sudah kirim lagi ke wilayah Madiun. Kami pun meminta izin kepada beliau untuk memutar di pintu tol Ngawi ini. Setelah keluar kami masuk lagi supaya nantinya bisa melanjutkan perjalanan menuju ke jalur tol Madiun. Karena jalur tol ini memang sangat membantu sekali, terutama untuk masalah kecepatan pengiriman. Kalau lewat jalur utama biasanya perjalanannya akan sangat panjang. Belum lagi biasanya di beberapa titik jalur Ngawi Madiun atau beberapa titik kemacetan. Dengan melalui jalur tol ini, proses pengiriman cenderung lebih aman, serta estimasi waktunya juga berlangsung lebih cepat. Biasanya sebelum pengiriman, kami akan menawarkan untuk jalurnya memilih jalur biasa atau jalur tol. Alhamdulillah Pak Asep lebih memilih untuk lewat jalur tol. Dan tidak terasa, saat ini kami sudah mulai keluar di pintu tol Madiun. Dari masuk pintu tol Ngawi tadi hingga ke pintu tol Madiun ini, jarak tempuhnya kurang dari 10 menit. Kalau lewat jalur utama mungkin masih memerlukan waktu sekitar setengah jam lagi. Di pintu tol Madiun ada pos penyekatan, tetapi kondisinya saat ini masih kosong. Nah, dari pintu keluar tol kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Madiun kota. Untuk perjalanan ke Madiun ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan sangat lancar karena kondisi jalanannya juga lengang serta treknya ini merupakan jalan lurus. Kesan pertama ketika kami memasuki wilayah Madiun, di sini untuk kotanya sangat indah. Ada banyak ornamen dan landscape yang menghiasi kota Madiun ini. Sesuai dengan permintaan dari Pak Asep, rencananya nanti kami akan bertemu di Masjid Agung Madiun Kota. Rencananya nanti kami akan melakukan serah terima di sana. Untuk lokasi Masjid Agungnya ini juga sangat mudah diakses karena berada di pusat kota. Bisa dibilang ini merupakan kali kedua kami melakukan pengiriman mobil Expander ke wilayah Madiun. 1 tahun yang lalu, sekitar pertengahan tahun 2020, kami juga melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Expander ke wilayah Madiun. Saat itu kami melakukan pengiriman ke tempat Buning dan juga Pak Heri. Alhamdulillah 1 tahun kemudian kami kembali melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Expander ke wilayah Madiun. Sekitar pukul 3 sore, akhirnya kami sampai juga di Masjid Agung Madiun Kota. Kesan pertama ketika melihat Masjid Agung Madiun Kota ini adalah desainnya yang sangat indah, didominasi oleh warna biru. Salah satu alasan kenapa Pak Asep melakukan serah terima di masjid ini supaya nantinya mobil Mitsubishi Expander Cross beliau ini bisa mendapatkan berkah. Karena saat pertama kali dibeli, tujuan utamanya digunakan untuk menuju ke masjid. Berhubung sudah mulai memasuki waktu asar, kami pun melakukan sholat berjamaah di masjid. Baru setelah selesai sholat, kami pun melakukan proses serah terima unit. Untuk serah terimanya sendiri, kami lakukan di dalam mobil. Ini sengaja dilakukan karena kalau proses serah terimanya dilakukan di cerami masjid, maka ini termasuk dengan aktivitas perdagangan dan ini bisa mengakibatkan kehilangan barokah. Alhamdulillah Pak Asep ini sangat religius dan kami banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Seperti biasa, untuk proses pertama kami jelaskan mengenai berkas administrasi, mulai dari masalah STNK dan juga BPKB, serta masalah gratis servis. Untuk masalah STNK dan BPKB-nya tidak perlu khawatir karena nantinya akan sesuai dengan KTP. Jadi untuk proses STNK tetap AE sesuai dengan KTP asal. Selain itu untuk masalah gratis servis juga tidak perlu khawatir
karena untuk gratis servisnya ini tidak hanya berlaku di bengkel resmi Mitsubishi Kartasura, tetapi juga berlaku di semua jaringan bengkel resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Setelah selesai berkas administrasi, berikutnya kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan unit. Ini untuk memastikan bahwa mobil expander beliau ini benar-benar dalam kondisi bagus, tidak ada minus ataupun lecet sedikit pun. Lalu kami lanjutkan lagi dengan penjelasan berbagai fitur yang ada pada mobil Mitsubishi Expander Cross. Karena mobil Expander Cross Premium ini merupakan tipe tertinggi, sehingga untuk fitur-fiturnya juga sudah sangat lengkap. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, lalu EBD dan juga brake assist, serta juga ada fitur hill start assist. Semuanya kami coba jelaskan satu persatu supaya nantinya bisa digunakan secara maksimal oleh beliau. Selain itu juga masalah penggunaan fitur-fitur lain seperti penggunaan head unit dan juga masalah penggunaan transmisi. Karena untuk head unit expander ini sudah sangat canggih, ini sudah bisa digunakan untuk fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dengan fitur tersebut kita bisa menggunakan fitur Google Map dan juga berbagai fitur lainnya. Dari baris pertama kemudian kami lanjutkan ke baris kedua. Di sini kami jelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan fitur armrest yang ada pada baris tengah. Berikutnya kami menuju ke bagian bagasi. Nah, di bagian bagasi ini seperti biasa kami jelaskan untuk fitur-fitur seperti masalah lokasi ban serep, kemudian untuk lokasi toolkit dan juga dongkrak. Ini untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi suatu kondisi darurat dan memerlukan penggantian ban. Di sini setidaknya beliau sudah bisa mengetahui untuk lokasi ban serep dan juga bagaimana cara mengaksesnya. Selama proses serah terima, kami usahakan untuk melakukan penjelasan sedetail mungkin, termasuk untuk masalah mesin dan juga terkait dengan masalah pemanasan mobil. Alhamdulillah setelah semuanya jelas, kami pun melanjutkan dengan foto serah terima bersama dengan Pak Asep serta putra beliau Mas Aal. Terima kasih banyak Pak Asep dan Mas Aal sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Expander Cross Premium Package warna putihnya ini kepada Niam. Alhamdulillah semua prosesnya berjalan dengan lancar. Terima kasih juga karena sudah sangat percaya kepada kami, karena ini baru pertama kalinya kami bertemu. Sebelumnya semua transaksinya dilakukan secara online, baik tanda jadi maupun pelunasan semuanya dilakukan secara transfer. Mudah-mudahan nantinya mobil expander ini bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga. Nah, berikut ini ada testimoni dari beliau. Oke, untuk rekan-rekan yang mungkin berminat untuk pesan expander Cross, silakan bisa hubungi Pak Niam. Pelayanannya bagus, orangnya ramah, informatif, nggak akan menyesal lah. Terima kasih juga untuk Pak Niam dan Sun Motor, PT Sun Motor Solo Surakarta. Terima kasih atas kirimannya, mudah-mudahan berkah, lancar buat kendaraannya, lancar untuk perusahaannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Asep atas doanya. Semoga Pak Asep rezekinya juga semakin lancar dan bisnisnya barokah selalu. Terima kasih juga karena saat pulang tadi kami cukup kaget karena dibekali dengan oleh-oleh khas Madiun yang sangat banyak. Ada berbagai macam oleh-oleh yang beliau berikan. Di sini ada sambal pecel. Ini merupakan oleh-oleh khas Madiun yang sangat legendaris. Oleh-oleh yang beliau berikan ini sangat banyak sekali. Bahkan di sini sampai ada sekitar 3 buah sambal pecel. Ini baru satu tas karena satu tasnya tadi dibawa oleh driver kami. Nah, selain sambal pecel, berikutnya lagi di sini juga ada oleh-oleh khas Madiun. Nah, ini oleh-olehnya berupa semprong. Terima kasih banyak Pak Asep untuk oleh-oleh kue semprongnya ini. Anak kami langsung antusias untuk melihatnya. Oleh-oleh kue semprongnya ini juga sangat banyak sekali. Dan berikutnya selain sambal pecel dan juga semprong, ada oleh-oleh khas Madiun lainnya yaitu kerupuk puli. Terima kasih banyak Pak Asep atas oleh-olehnya. Kami sekeluarga mengucapkan matur nuwun sangat. Mudah-mudahan bisa selalu menyambung persaudaraan. Ini beberapa oleh-olehnya juga kami berikan kepada keluarga besar. Nah, dari keluarga besar juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Pak Asep selalu diberikan kesehatan dan rezekinya barokah selalu. Nah, demikian video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Expander Cross tipe Premium Package warna putih kepada konsumen kami Bapak Asep yang ada di wilayah Madiun. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info atau pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang terkenal. Saya doakan bagi Anda like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua.
Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.